Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 2,4 juta orang Indonesia harus mengulangi vaksinasi COVID-19. Hal ini diperlukan sebab vaksinasi dosis pertama dianggap hangus. Untuk perlindungan optimal, vaksinasi COVID-19 perlu diberikan lengkap, baik dosis pertama dan kedua maupun booster. Yang terbaru, Kementerian Kesehatan menyebut ada 2,4 juta orang di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya dianggap hangus dan harus mengulang. Pengulangan tersebut harus dilakukan karena jika seseorang tak kunjung mendapatkan vaksin kedua dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan sejak vaksin pertama, maka akan berpengaruh pada efikasi. Kemenkes meminta bagi masyarakat yang belum menerima vaksin dosis kedua dalam waktu lebih dari 6 bulan untuk lakukan vaksinasi primer ulang menggunakan platform berbeda dari vaksin semula. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana mekanisme vaksinasi ulang ini? Sudah bergabung bersama kami ada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang, Mbak Rofi. Baik, Bu Nadia, sebelum kita bicara soal mekanisme vaksinasi ulang, ini saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan ada angka 2,4 juta warga yang terlambat vaksin kedua? Apakah ini murni karena kelalaian atau karena pasokan vaksin yang terlambat datang, atau apa penyebabnya, Bu? Iya, jadi kita melihat ya dari data kita yang ada bahwa gap dosis 1 dan dosis kedua itu cukup besar ya. Dan kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berhitung dari seharusnya sudah mendapatkan dosis kedua itu sesuai jadwalnya, masih tersisa sejumlah orang yang masih sampai saat ini belum tersuntikan ya. Oleh karena itu kemudian kita melihat ternyata kita mendapatkan 2,4 juta itu ternyata sudah lebih dari 6 bulan dari jadwal seharusnya mendapatkan suntikan kedua. Tetapi kita juga punya data mengenai 18,4 juta ini yang belum disuntikan juga dosis keduanya sesuai dengan jadwal seharusnya. Nah, tentunya ada dua perbedaan ya mengenai hal ini, bahwa yang kalau sudah lebih dari 6 bulan itu harus mengulang dari dosis 1. Sementara kalau yang masih di bawah 6 bulan itu perlu kita lakukan percepatan untuk segera disuntikan dosis keduanya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan tentunya mengapa kita menemukan masih ada target sasaran yang belum mendapatkan vaksin sampai dengan dosis kedua sesuai waktunya. Ini yang pertama adalah bukan karena terkait stok vaksin ya, karena kita tahu bahwa stok vaksin ini sudah sejak bulan September itu kita punya stok vaksin yang sangat cukup ya untuk kemudian diberikan atau memenuhi kebutuhan daripada dosis kedua. Bahkan pada waktu kita memulai perhitungan untuk melakukan booster ini juga sudah kita lihat bahwa memang untuk dosis primer, dosis kedua pun sudah dihitung. Baik, jika memang bukan faktor stok vaksin yang tidak ada atau menipis begitu, apa penyebab dari ada angka 2,4 juta ini sasaran dropout? Ya, yang pertama adalah masyarakat yang memang lupa ya untuk kemudian sesuai dengan jadwal seharusnya. Kemudian juga akhirnya karena merasa bahwa tidak memiliki resiko dan juga sudah merasa bahwa mendapatkan suntikan 1 kali itu sudah cukup ya. Jadi masih ada informasi-informasi yang tidak sampai seutuhnya kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat merasa setelah jadwalnya lewat berarti saya tidak bisa divaksin lagi sehingga tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah karena jadwalnya sudah lewat, sudah begitu lama, akhirnya ya sudah terlewat begitu saja tanpa kemudian mencek apakah seharusnya tetap bisa melakukan vaksinasi atau tidak. Yang ketiga adalah masyarakat ada yang mengalami kondisi pada saat adanya efek samping saat disuntikan dosis pertama sehingga kemudian membuat ragu-ragu ya untuk mendapatkan dosis kedua. Baik, kurangnya kesadaran akan vaksinasi atau pentingnya vaksinasi oleh warga. Kemudian nanti bagaimana mekanisme vaksinasi ulang ini? Apakah memang warga yang sudah disuntik misalnya dosis pertama harus mengulang lagi dosis pertama dan juga dosis kedua?
Iya, betul sekali Mbak Lofi. Jadi kalau yang sudah lebih dari 6 bulan dan kita tahu ya bahwa uji klinis juga mengatakan bahwa kalau sudah lebih dari 6 bulan itu terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap efikasi daripada vaksin tersebut. Oleh karena itu untuk masyarakat yang jadwal vaksinasi dosis keduanya itu sudah lebih dari 6 bulan harus diulang kembali untuk mendapatkan penyuntikan dosis 1 dan dosis kedua. Dan ini kita harapkan juga untuk dosis keduanya kembali harus tepat waktu. Mekanismenya masyarakat yang sudah terlewat waktu vaksinasi dosis keduanya untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan karena datanya sudah ada di sana dan nanti kita akan berikan vaksinasi tersebut. Nah, masyarakat juga bisa melakukan ya pengecekan dengan melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk melihat tiket vaksinasi dosis ulangan ini. Jadi dua mekanisme ini bisa ditempuh oleh masyarakat ya tentunya untuk percepatan vaksinasi dosis ulangan ini ya. Jadi kami tentunya menghimbau bahwa kita tetap perlu mendapatkan vaksinasi. Kalaupun sudah terlewat, sudah cukup jangka waktunya lama lebih dari 6 bulan, tetap datang ke Vaskes untuk mendapatkan Baik, vaksinasi. oke. Vaksinasi ulang ini nantinya akan gratis atau berbayar, Bu Nadia? Tetap gratis karena ini adalah program pemerintah. Baik, baik. Nah, ini kabarnya vaksinasi ulang ini disebut menggunakan akan platform yang berbeda. Ini artinya seperti apa? Apakah memang warga yang sudah vaksin misalnya dosis pertama nanti tidak bisa terdeteksi lagi dengan platform Peduli Lindungi? Nanti mekanismenya Iya. seperti apa platform yang berbeda ini? Iya, jadi kita sudah tahu bahwa yang sudah lebih dari 6 bulan tadi sasarannya itu siapa saja. Oleh karena itu nanti secara otomatis yang sudah lebih dari 6 bulan ini datanya akan tidak ada sertifikat vaksin dosis pertama. Oleh karena itu perlu untuk segera melakukan vaksinasi ulang ini ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat supaya nanti tetap akan muncul di aplikasi untuk mendapatkan dosis pertama tadi. Nah, yang kedua yang kami ingin sampaikan juga bahwa untuk vaksinasi ulangan ini tidak harus jenis vaksin yang sama dengan vaksin yang pertama kita dapatkan. Jadi kalau kemarin mungkin dapat Sinovac, terus kita sudah lewat dari 6 bulan, maka saat ini kita mau vaksin ulang adanya AstraZeneca, maka tidak ada masalah lagi untuk menggunakan vaksin yang platformnya berbeda dengan jenis pertama yang kita gunakan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.